Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Citra yang akan membantu adik-adik atau memandu adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai puji nama Tuhan, kakak mau coba cek nih adik-adik. Sudah menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan juga persembahannya belum? Kalau belum, yuk stop dulu videonya. Adik-adik boleh siapin semua perlengkapan alat sekolah minggu yang dibutuhkan. Oke? Sudah disiapkan? Kalau sudah, adik-adik boleh duduk lagi yang rapi, duduk yang tenang, dan jangan lupa siapkan hati serta pikirannya. Karena sebentar lagi kita akan masuki ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Ya, adik-adik, kakak sampai lupa loh nanya kabar adik-adik semuanya. Kira-kira kabar adik-adik semua dalam satu minggu ini atau hari ini apa kabar ya? Yang jawab dalam kondisi baik ataupun sehat, puji Tuhan. Yang jawab lagi, sakit kak, lagi kurang enak badan. Kakak berharap semoga adik-adik semua diberikan kesehatan dan pemulihan yang cepat. Oke? Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, lagu ini akan membawa adik-adik untuk tetap semangat dalam kondisi apapun. Adik-adik tahu lagu Hati yang Gembira? Tahu kan? Kalau tahu, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Benar adik-adik, walaupun saat ini adik-adik lagi sakit, lagi kurang enak badan, lagi ada masalah, itu semua tidak boleh mematahkan semangat adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka anak yang bersedih hati. Dan Tuhan lebih suka anak-anak yang semangat, yang hatinya penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Karena Tuhan kita selalu ada dan selalu beserta kita. Adik-adik, kakak mau undang adik-adik sekalian untuk satu di dalam doa karena kita akan memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh berikan kami semuanya kesehatan, Engkau boleh berikan kami sumber sukacita yang baik, dan Engkau boleh berikan kami satu kesatuan dan waktu yang baik untuk boleh beribadah walaupun di rumah saja. Sebentar lagi kami, guru-guru sekolah minggu ataupun adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing untuk menjaga, untuk membantu, untuk memberikan kami semuanya fokus yang baik, ketenangan yang baik di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat dong pastinya? Kalau masih semangat, yuk semuanya bangkit berdiri karena kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk ikutin gerakan kakak ya dengan satu lagu ini, oke? Yuk, gerakin badannya ya. Sama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan
Sepertinya adik-adik masih belum semangat nih. Sama-sama ya, sekali lagi gerakannya ikutin kakak, oke? Yuk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, boleh duduk kembali, duduk yang rapi. Tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau undang adik-adik sekalian untuk mengumpulkan persembahan, seraya kita menyanyikan lagu Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Sukapura. Selamat hari Minggu. Tadi setelah bersenang-senang, setelah memuji Tuhan, setelah bersuka cita, sekarang saatnya adik-adik semuanya duduk diam, buka telinganya, siapkan hatinya, karena sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan lebih lagi untuk hari ini. Semuanya kakak undang untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang telah memberkati kami sehingga kami boleh berada lagi Tuhan di hari Minggu, sehingga kami boleh kembali lagi Bapa belajar lebih mengenai firman Tuhan. Engkau yang urapi, biarlah firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayatnya yang pertama sampai kedua. 2 ayat aja Kak. Iya, 2 ayat aja. Oke, kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Ayat yang ke-1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercaya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang suka nonton film superhero atau yang lagi hits, yang sempat viral tuh, yang sempat banyak banget diceritain sama semua orang? Ayo, film Avenger. Tahu kan adik-adik, film Avenger yang semua tuh hero-hero Marvel tuh jadi satu tuh di satu film tuh. Tuh keren banget kan filmnya kan. Ada siapa aja sih hero-heronya? Ada Iron Man, ada Captain Marvel, ada
ada Black Panther, ya kan, ada Doctor Strange, banyak banget, ada Thor juga, banyak banget superhero ya kan. Nah, kira-kira si superhero ini tugasnya ngapain sih? Yes, betul banget. Tugasnya si superhero ini adalah untuk untuk melindungi ya, menjaga perlindungan si warga-warga di sana, terus memberantas kejahatan sehingga warga-warga di situ tuh mereka memiliki rasa aman karena mereka tahu, oh, ada superhero ini nih yang akan melindungi mereka. Adik-adik, seperti firman yang tadi kita baca dari Mazmur 91, pemazmur mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa sebagai tempat perlindungan kita. Pemazmur menuliskan Mazmur 91 ini karena dia mempunyai keyakinan teguh, karena pemazmur mempunyai rasa kepercayaan bahwa Allah lah tempat perlindungan yang benar-benar akan melindungi dia, sehingga dia menuliskan semuanya ke dalam kitab Mazmur. Dia ingin menunjukkan, dia ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa Allah lah tempat perlindungan yang sempurna untuk kita. Adik-adik, pernah nggak adik-adik di rumah merasa ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang benar-benar, aduh, pokoknya menyelimuti diri kalian gitu loh. Pokoknya di kepala takut, di hati takut, jadi hidup jadi tuh kalian gelisah gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasa yang seperti itu? Nih, kakak mau cerita, kakak pernah ngerasa kayak gitu. Kakak bener-bener pernah ngerasa yang bener-bener ketakutan yang luar biasa. Nah, jadi waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, kakak punya om itu meninggal. Kakak punya om dipanggil Tuhan, ya kan. Nah, untuk pertama kali dalam hidup kakak melihat orang yang gimana ya, yang di rumah sakit, yang sekarat gitu loh, yang benar-benar nafasnya tuh udah benar-benar di ujung gitu loh. Dan kakak benar-benar baru pertama kali itu kakak ngeliat tuh ya, orang meninggal di depan kakak gitu loh, sekarat terus meninggal. Nah, dan karena itu om kakak ya, kakak merasa sedih banget pada saat itu, karena kakak kenal om kakak tuh bener-bener kenal banget, bener-bener yang kakak tahu gitu loh, dia baik, dia bener-bener baik buat keluarga kakak, dan kakak sayang gitu loh sama om kakak. Dan pada saat Tuhan panggil dan kakak bener-bener ada di situ di kamar itu, terus kakak sentuh gitu kakinya itu dingin, bener-bener yang kulit orang yang udah gak ada nyawanya ya, dingin gitu kan, kakak sentuh dingin. Dan sampai sekarang pun kakak masih kebayang gitu loh, dinginnya itu kayak gimana tuh kakak masih tahu gitu loh. Terus singkat cerita, seminggu setelah om kakak meninggal itu masih sedih, keluarga kakak juga masih sedih. Kakak pun kalau ingat-ingat kejadian itu kakak masih suka nangis gitu. Tapi terus ternyata nggak sampai di situ doang gitu loh. Sedih, cuma lambat laun sedihnya berkurang, tapi tiba-tiba malah rasa takut yang muncul. Takut yang kayak gimana? Kakak tuh ngerasa tuh ya, setiap malam itu bener-bener hal yang menakutkan. Kenapa? Karena tiap kali kakak merem, kakak ingat kejadian itu. Karena itu bener-bener pertama kali dalam hidup kakak kan, kakak melihat orang meninggal yang bener-bener dari tiba sampai tit gitu, itu baru pertama kali. Dan setiap kali kakak merem, itu tuh kakak ingat kejadian itu, dan bukan rasa sedih yang menimpa kakak gitu, bukan rasa sedih yang inget yang otak kakak inget, tapi rasa dimana kayak kakak tuh berpikir kakak yang di situ gitu. Aku yang kalau misalnya kalau aku merem gitu ya, malam-malam aku mau tidur, aku tuh merasa aku nggak akan bangun lagi. Ini beneran, ini kakak beneran. Jadi kakak bener-bener setiap malam itu kakak bener-bener takut yang gelisah. Bahkan
saking takutnya kakak tuh bisa loh insomnia, kakak tuh bisa nggak bisa tidur, bisa nggak bisa tidur, bisa nggak bisa tidur karena inget kejadian itu. Jadi tiap kali kakak merem, yang ada di pikiran kakak itu adalah besok lu nggak akan bangun lagi. Itu yang ada di otak kakak. Kayak jadi setiap malam itu adalah malam yang apa ya, waktu yang benar-benar menakutkan buat kakak. Kenapa? Karena setiap kali kakak mau mencoba untuk tidur, yang ada di otak kakak itu kejadian ketika om kakak meninggal, dan di saat yang bersamaan, di saat kakak merem juga, kakak merasa ini adalah hari terakhir lo gitu. Ini adalah hari dimana lo hidup, dan besok kakak nggak bakal bangun lagi. Dan jujur ya, kakak benar-benar takut pada saat itu. Bukan pada saat itu lagi, bahkan pokoknya kakak benar-benar takut ya. Malam hari itu benar-benar hal yang menakutkan buat kakak, karena di situ adalah hal yang apa ya, kakak tuh takut kakak meninggal. Kakak nggak bohong, itu beneran. Kakak benar-benar takut kakak bakal meninggal. Terus karena pada saat itu kakak nggak langsung berdoa. Aku nggak benar-benar langsung yang namanya baca Alkitab gitu, enggak. Tapi jadi kakak punya grup itu, Bible group reading. Jadi setiap hari baca 3 pasal. Nah di situ tiba-tiba kayak Tuhan ingetin kakak buat baca Alkitab, dan pada akhirnya setiap hari itu sebelum tidur kakak worship dulu, kakak berdoa dulu. Jadi abis kakak baca Alkitab, kakak worship dulu, terus abis baca Alkitab juga kakak worship lagi. Pokoknya sebelum tidur kakak benar-benar kasih waktu kakak buat Tuhan. Dan adik-adik percaya atau enggak, rasa takut itu hilang. Rasa takut kakak bakal meninggal kalau lagi tidur itu benar-benar hilang. Di situ kakak benar-benar tahu, oh jadi benar ya apa kata Alkitab, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Jadi adik-adik, Alkitab kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Alkitab kita itu isinya suatu kebenaran. Di hari ini di Mazmur, firman yang kita baca Mazmur 91 dan di ayat 2 nih kakak bacain, itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi adik-adik, di saat-saat seperti ini, di saat-saat kalian takut, di saat kalian merasa ketakutan menyelimuti kalian, percaya deh bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang benar-benar akan menopang kita. Menopang yang seperti apa? Coba kalian giniin tangan kalian. Nah, tangan Tuhan Yesus itu seperti ini, dan kita itu, kakak ibaratkan ini kita ya, ini kita. Jadi Tuhan Yesus itu selalu menopang kita apapun yang terjadi. Mau kalian jatuh, mau kalian ketakutan, apapun, tangan Tuhan itu selalu ada untuk menolong kita. Tangan Tuhan itu selalu menolong kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menangkap kita, dan Tuhan akan menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita. Adik-adik, karena kita tahu gitu bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu semakin mengenal Allah. Kita harus mempunyai rasa lebih lagi untuk mengetahui Tuhan Yesus Allah kita itu seperti apa. Sama seperti yang kakak ceritain, yang kakak bagiin ke kalian saat kakak merasa ketakutan pas lagi kakak tidur. Kakak takut besok itu kakak nggak akan buka mata lagi. Yang pertama kali banget yang kakak lakukan adalah kakak baca Alkitab. Pertama kali banget yang ngingetin kakak itu adalah supaya kakak baca Alkitab.
bisa kakak ngegali lagi, kakak benar-benar membangun rasa kepercayaan kakak kepada Tuhan, supaya rasa takut itu tekan gitu loh. Rasa percaya kita tambah dengan kita baca Alkitab, dengan kita berdoa, sehingga rasa takut kita itu benar-benar ketekan sama rasa kepercayaan kita, sehingga yang ada di dalam diri kita hanya rasa percaya, sehingga rasa ketakutan itu nantinya akan pergi. Itu yang mau pemazmur ajarin ke kita pada hari ini. Jadi adik-adik, karena kita tahu gitu loh bahwa Allah itu adalah satu-satunya tempat perlindungan kita, mulai hari ini, mulai abis gereja ibadah online sama kakak-kakak sekolah minggu KBP Sukapura, kalian mulai lagi untuk baca Alkitabnya, karena Alkitab kita isinya semuanya adalah kebenaran, isinya adalah kabar baik. Jadi kalian mulai lagi baca Alkitab kalian kalian bangun hubungan kepada Tuhan Yesus, kalian tambah rasa percaya kalian. Jadi saat kalian takut, saat kalian gelisah, itu kalian gak akan ngerasain itu gitu, karena kalian terus membaca firman, sehingga firman Tuhan tuh terus memenuhi kita, sehingga gak ada tempat untuk rasa takut menghantui kita. Oke adik-adik, mungkin itu yang bisa kakak share ke kalian. Mungkin sedikit yang bisa kakak kasih ke kalian, tapi firman Tuhan itu nggak berhenti di situ aja. Bangun rasa percaya kalian dengan terus baca Alkitab kita, dan yang penting kalian harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saat kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan Yesus, dan saat itu juga Tuhan akan menolong kita. Nah adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada adik-adik sekolah minggu KBP Sukapura. Biarlah Tuhan, mereka boleh menambah terus rasa percaya mereka kepadamu Tuhan, sehingga tidak ada tempat untuk rasa takut, rasa gelisah di dalam hati mereka Bapa. Tuhan, biarlah firman yang tertabur tidak